pagi semuanya. Pagi, Pak. Apa kabar kalian? Sehat? Sehat. Oke, kita bertemu lagi pada pertemuan pagi hari ini. Sebelum kita mulai, kita awali dulu dengan doa. Siapa yang mau bermain doa? Siapa? Oke, silakan. Berdoa seperti masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, sebelum kita mulai, saya mau cek dulu nih kehadiran kalian. Ketua kelas mana? Nggak masuk, ada 4 Pak. 1 Yoga sama Hasbi, mereka berdua izin. Kalau yang sakit ada Neu Iqbal sama Riza Oke Kurnia. anak-anak, minggu lalu masih ingat kan apa yang sudah kita bahas? Ya betul, tentang sumber manusia, ruang, dan waktu. Nah sekarang materi yang akan kita bahas adalah mengenai bentuk atau jenis sumber sejarah. Nah lalu apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita? Ini dia yang menjadi tujuan pembelajaran dari Sukraktika kali ini. Yang pertama adalah bagaimana nanti kalian itu dapat menganalisis berbagai bentuk atau jenis sumber sejarah. Kemudian yang kedua, nanti kalian juga akan saya ajak untuk mengevaluasi kelebihan dan kekurangan berbagai bentuk atau jenis sumber sejarah. Nanti ini kita akan berikan dalam kelompok. Tujuan yang ketiga adalah bagaimana kalian nanti itu dapat menganalisis berbagai manfaat dari bentuk atau jenis sumber sejarah dalam kehidupan masa kini atau dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, itu tadi 3 hal yang menjadi tujuan pembelajaran kita kali ini. Oke, sekarang selanjutnya adalah sebelum kita masuk ke materi, saya ada game nih untuk memancing minat atau motivasi kalian. Semua bawa HP? Oke, silakan dikeluarkan HP-nya. Ya anak-anak, linknya sudah saya kirim di grup, link gamenya, silakan dibuka ya. Lalu jika sudah dibuka, tulis identitasnya kelas 10B, lalu nama kalian ya, Adia. Seperti itu, paham? Silakan. Jika sudah, klik start ya, lalu jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di link tersebut ya. Silakan, pertanyaannya berkaitan dengan sumber sejarah. Oke, silakan. Ya, ada suara. Jika kalian salah menjawab, jawabannya berkurang ya, ada 4 jawab, jangan sampai hilang. Kalau nanti hilang, game over ya. Teruskan menjawab, silakan. Waktunya sudah habis, kita lihat siapa yang memperoleh 3 besar. Selamat kepada Alsia, Amanda, dan Nadia. Kita beri aplaus. Oke anak-anak, itu tadi pembuka kita, games kita. Gimana? Senang? Ya. Jadi terpacu untuk mengikuti materi kita. Nah, selanjutnya kita akan mulai membahas berbagai macam jenis atau bentuk sumber sejarah. Peta konsepnya seperti ini ya. Ada 8 yang akan kita bahas, yaitu artefak, fosil, tekstual, non-tekstual, kebendaan, visual, audiovisual, dan tradisi lisan. Kita akan lihat sekarang satu persatu. Kita mulai dari artefak. Apa sih artefak itu? Kita lihat ke depan. Artefak adalah benda arkeologi atau peninggalan benda-benda bersejarah, yaitu semua benda yang dibuat atau dimodifikasi oleh manusia yang dapat dipindahkan. Ya, tentu yang ada pada
masa lalu atau masa sejarah. Ini adalah contoh-contohnya ya, artefak masa Paleolitikum. Ini juga sudah kalian pelajari di SMP ya. Ini gambar apa? Kapak genggam. Berikutnya ini adalah contoh artefak pada masa Mesolitikum. Apa saja contohnya? Saya minta tolong Dika. Dika, ini apa? Kapak Sumatera, kapak pendek, Pak. Kapak pendek, betul. Lalu ini artefak masa Neolitikum, ada kapak persegi dan kapak lonjong. Berikutnya ini masa Megalitikum, ya ada banyak kubur batu, arca batu, kulit berundak, waruga, dolmen, sarkofagus dan lain-lain. Tadi di soal ada kan foto ini, mana yang mana coba? Kubur batu namanya. Oke. Dan ini artefak masa logam. Nah, lalu yang kedua adalah fosil. Apa itu fosil? Fosil berasal dari bahasa Latin, artinya diperoleh dengan menggali. Jadi fosil ini memang dia didapatnya dari bawah tanah. Contohnya seperti apa? Ini gambar fosil manusia, ya, yang terkubur terpendam sekian tahun. Lalu ini juga fosil dari gajah atau mamut. Nah, kemudian yang ketiga adalah tekstual. Apa itu tekstual? Kita lihat. Tekstual adalah sumber yang berisi keterangan masa lalu yang disampaikan secara tertulis. Ya, jadi kata kunci itu adalah tertulis. Tekstual contohnya apa? Itu prasasti, naskah kuno, laporan, surat kabar, buku harian, autobiografi, dan karya sastra. Ya, pokoknya yang tertulis, sumber-sumber yang tertulis. Nah, yang keempat sekarang, yang keempat adalah non-tekstual. Kalau tadi tekstual, sekarang non-tekstual. Non-tekstual itu apa? Kita lihat. Sumber berikutnya adalah sumber non-tekstual. Saya minta tolong Stefani, silakan dibacakan. Sumber non-tekstual adalah sumber-sumber sejarah yang tidak mentransmisikan atau menyampaikan pesan melalui tulisan, melainkan berupa gambar, ornamen, foto, rekaman suara, dan rekaman audio visual. Oke, terima kasih Stefani. Berikutnya yang kelima. Nah, kalau yang kelima adalah sumber kebendaan. Benda, ya kita tahu benda itu seperti apa sih, kita lihat. Sumber kebendaan kata kuncinya adalah ini, ya, berwujud benda. Berwujud benda. Contohnya apa? Saya minta tolong kepada Patan. Ada kapak batu, perhiasan, manik-manik, gerabah, candi, patung, relik, rumah adat, alat cetak, perahu, rumah ibadah, senjata, peralatan sehari-hari, dan mata uang. Terima kasih Patan. Ya betul, jadi ini contoh-contohnya seperti yang cari di Patan. Ada manik-manik, kemudian ada keris, ya, yang digunakan oleh Raja dan Nusantara Nusantara. Kemudian ada rumah adat, ya, ini adalah contoh rumah limas dari Sumatera Selatan. Ada juga mata uang logam kuno zaman Hindia Belanda ini, dan seterusnya. Yang keenam adalah sumber visual. Apa itu sumber visual? Kita lihat, ya. Sumber visual adalah sumber yang banyak memberikan informasi bagi sejarawan, ya. Tidak hanya tertulis, tetapi juga pada umumnya berbentuk gambar dalam bentuk foto, ya. Jadi kata kuncinya di sini adalah foto. Nah, sumber visual seperti yang saya bilang tadi, contohnya adalah foto-foto. Nah, di zaman sekarang digital itu banyak kita bisa temukan contoh-contoh foto-foto sejarah. Salah satunya adalah yang ada di Instagram, ya. Kenapa Instagram? Karena itu kan dekat dengan kehidupan kalian sekarang, ya, masanya. Ini adalah contohnya. Ini adalah salah satu contohnya akun Instagram yang banyak memuat gambar-gambar bersejarah. Nah, coba silakan kalian follow, kalian buka IG-nya, ya, @albumsejarah. Di situ kalian bisa belajar banyak tahu juga tentang berbagai peristiwa sejarah melalui foto. Nah, lalu ada juga ini akun yang kedua, potret lawas
ID. Ya, silakan boleh kalian lihat. Ya, di situ banyak juga dijumpai foto-foto lama. Ya, ada cerita-ceritanya juga yang mungkin belum terekspos. Nah, di situ ada. Silakan. Sekarang yang berikutnya, sumber audio visual. Nah, ini tidak hanya gambar ya, tetapi ada juga yang bisa kita lihat, audio visual, suara dan gambar. Ya, contohnya apa? Ini ya, beberapa film sejarah yang sesuai dengan fakta. Ya, kita lihat salah satu contohnya adalah film Kadet 1947. Sekarang kita coba lihat trailer dari film Kadet 1947 sebagai contoh sumber audio visual. Tadi sumber audio visual. Berikutnya yang ke-8 atau sumber terakhir, yaitu sumber tradisi lisan. Sumber tradisi itu apa sih? Jadi sumber sejarah yang datanya diperoleh secara lisan. Lisan tahu ya, baik dari pelaku atau saksi dari suatu peristiwa sejarah. Itu sumber lisan. Misalnya apa? Ini cerita rakyat, legenda, kidung, tradisi, istiadat, kebiasaan, kepercayaan, dan upacara adat. Ya, lisan. Itu tadi beberapa sumber, ada 8 yang sudah kita lihat ya, pengertian dan contoh-contohnya. Sampai sini ada yang mau bertanya? Silakan. Ya, Farel. Saya mau tanya Pak, apa perbedaan sumber visual dengan audio visual? Oke, terima kasih Farel. Jadi perbedaan sumber visual dan audio visual ya. Kalau sumber visual, dia hanya sesuatu yang bisa dilihat. Ya, ini misalnya foto ya, seperti yang sudah saya sampaikan tadi di Instagram. Ada beberapa akun ya, hanya fotonya saja kalau yang visual. Nah, sementara kalau audio visual, selain gambar, kita juga bisa melihat suara ya, melihat sesuatu yang bergerak. Contohnya apa? Film yang sudah kita lihat tadi cuplikannya. Begitu Farel? Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Ya. Nama saya Kamila, Pak. Saya mau bertanya bagaimana cara mencari dan menemukan fosil. Terima kasih untuk pertanyaannya, ya, pertanyaan yang bagus. Tentang fosil, ya, bagaimana cara mencari dan menemukan fosil. Ini dia, ya. Fosil itu didapat melalui sebuah proses penggalian atau yang biasa disebut dengan ekskavasi. Kenapa demikian? Karena kan fosil ada di dalam tanah. Dia harus digali, ya. Kemudian tidak juga sembarangan, ada beberapa cara untuk menggalinya. Seperti itu. Baik Pak, terima kasih. Oke, itu tadi beberapa pertanyaan dari teman kalian berkaitan dengan apa yang sudah kita bahas. Nah, sekarang kita mulai akan berdinamika dalam kelompok, ya. Kelompoknya kita pakai yang lama saja ya, sudah ada kan? Nah, sekarang silakan ke kelompok masing-masing duduknya. Ayo, silakan. Oke, anak-anak, sekarang kalian sudah ada di kelompok masing-masing. Sudah jelas ya apa yang menjadi tugasnya? Sudah. Ada 3 hal. Yang pertama kelebihan, yang kedua kelemahan, dan yang ketiga manfaat. Ya, dari masing-masing sumber yang kalian dapat di masing-masing kelompok. Jelas sampai sini? Jelas. Nah, jadi kalian silakan tuliskan dulu di buku masing-masing. Ini sumber apa misalnya ya. Lalu kelebihan, kelemahan, dan manfaat. Manfaat ini apa maksudnya? Manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, misalnya ini saya ambil contoh fosil. Ya, silakan kalian tulis dulu di buku catatan. Nah, setelah itu, setelah semua mendapat jawaban ini, kita buat dalam media infografis. Satu-satu dulu kita kerjakan
supaya runut nanti. Jadi yang sekarang silahkan kalian buat dulu dalam bentuk ditulis catatan ya, kelebihan, kelemahan dan manfaatnya. Silakan. Ini dapat sumber apa? Visual. Oke, jadi kalian cari kelebihan, kelemahannya dari berbagai sumber ya, dari buku atau dari internet sampai kepada manfaat, lalu buat dalam bentuk infografis. Jelas ya? Terima kasih. Kita dapat audio visual. Audio visual ya, jadi kalian cari kelebihan, kelemahannya, lalu manfaatnya dalam kehidupan sekarang itu apa sih gitu ya. Lalu nanti dibuat infografis. Oke, kalau kita sampaikan saja. Oke, lanjut. Nah, sekarang setelah kalian sudah menyelesaikan ini, ya, mencari kelebihan, kelemahan, dan manfaatnya, kemudian sekarang kalian tuangkan dalam bentuk media infografis. Ya. Sudah pernah membuat infografis kan sebelumnya? Sudah tidak asing ya. Nah, silakan pakai Canva yang lebih familiar, bisa pakai laptop atau pakai HP. Ya. Lalu di infografis tersebut apa saja yang dituangkan isinya? Yang pertama adalah judul. Lalu boleh sedikit tentang pengertiannya. Ya. Contoh. Kelebihan, kelemahan, dan manfaat ya. Contoh boleh disertai gambar-gambar yang mendukung. Sampai ini paham? Ya, apa saja yang ada di infografis? Oke, silakan. Buat infografisnya diringkas tidak apa-apa ya. Kalau misalnya kepanjangan kalian ringkas supaya informatif nanti di infografis. Jangan lupa lengkapi dengan gambar ya supaya menarik. Oke? Ya, lanjutkan. Membuat infografis bisa ya? Oke, jadi jangan lupa poin-poinnya, kelebihan, kelemahan, manfaat, lalu diringkas ya supaya informatif yang ada di infografis. Jangan lupa tambahkan gambar dan menarik. Oke? Oke, lanjutkan. Oke anak-anak, setelah kalian selesai membuat infografisnya, nanti akan ada presentasi. Nah sebelum itu, kalian taruh infografisnya di sebuah media yang namanya Padlet. Apa itu Padlet? Padlet adalah kumpulan yang bisa kita melihat karya-karya dari teman yang lain. Ya, ada infografis dan sebagainya. Nah, caranya bagaimana? Nanti di HP atau di laptop bisa ya. Nanti saya share linknya di grup, link Padlet. Kemudian kalian taruh infografisnya di sini. Ya. Caranya klik tanda plus, bentuk infografisnya JPG ya, JPG file gambar. Ya, kalian klik tanda plus, lalu pilih yang ini, file upload, pilih file yang kalian simpan di mana, lalu upload seperti biasa. Sesimpel itu. Ya, paham? Lalu nanti di Padlet kalian bisa saling memberikan masukan, saran, komentar, pertanyaan dan sebagainya. Nanti akan kita lihat ya. Tapi sebelum itu masukkan dulu ke sini. Ya, jangan lupa diberi nama kelompok di infografisnya biar kelihatan. Jelas semuanya tentang Padlet ini? Oke, silakan. Oke anak-anak, kita sudah sampai ke tahap untuk mengkomunikasikan apa yang sudah kalian buat tentang sumber sejarah. Presentasi pertama akan dibawakan oleh kelompok audio visual. Pada kelompok audio visual, kita beri tepuk tangan supaya semangat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Kami dari kelompok 7 mau mempresentasikan hasil diskusi kami tentang audiovisual. Kelebihan dari audiovisual yaitu dapat menarik minat dan mengembangkan daya imajinasi sejarawan. Dapat membuat sejarawan seolah-olah merasakan suasana saat terjadinya peristiwa sejarah secara langsung. Kelemahan dari audiovisual karena sebagian besar memanfaatkan media elektronik untuk menyebar maupun menampilkan data. Sumber ini rentan mengalami kerusakan ataupun hilang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Ada yang mau ditanyakan? Silakan ditanyakan di media Fadil. Kita beri aplaus untuk kelompok 7. Yang ketiga tentang audiovisual, kelompok lain pasti ada pertanyaan bisa disampaikan di Padlet. Nanti kita bisa berinteraksi di situ ya. Oke semuanya, terima kasih kelompok 7. Silakan kembali ke tempat. Nah, kelompok selanjutnya yang akan presentasi adalah kelompok artefak. Kita beri aplaus supaya semangat. Silakan kelompok artefak. Halo, selamat siang semua. Perkenalkan, kita dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang jenis sumber sejarah, yaitu artefak. Artefak sendiri yang artinya merupakan benda arkeologi atau peninggalan benda-benda bersejarah, yaitu semua benda yang dibuat atau dimodifikasi oleh manusia yang dapat dipindahkan. Contoh artefak adalah alat-alat batu, logam, dan uang, gerabah, prasasti, lempeng, dan kertas, senjata-senjata, logam, terakota, dan tanduk binatang. Dan berikut contoh-contohnya. Kelebihannya adalah visualnya bukti-bukti akurat yang mendukung penulisan sejarah, menguatkan argumen, dan memungkinkan untuk menelusuri interpretasi baru. Dengan isi artefak yang telah tua dan banyak ditemukan di dalam kondisi yang tidak utuh dapat menghambat atau mempersulit proses penelitian sejarah atau belum tentu akurat dalam memprediksi peristiwa di masa lalu. Meskipun kamu sejarah sendiri dibangun melalui metode ilmiah. Sekian dari kelompok kami, presentasinya. Bila ada yang ingin bertanya kepada Padlet. Oke, kita beri aplaus untuk kelompok artefak. Nah, nanti kita lanjutkan dinamikanya dalam Padlet ya. Itu kalian bisa memberi pertanyaan, masukan, nanti akan dijawab oleh kelompok artefak. Oke, kelompok berikutnya yang akan presentasi adalah kelompok visual. Kita beri aplaus untuk kelompok visual. Silakan, kelompok visual. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok visual ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Jadi, sumber sejarah berbentuk visual secara umum adalah sumber sejarah yang bisa dilihat oleh penglihatan. Jadi lebih tepatnya, sumber sejarah secara visual itu bisa berupa foto, lukisan, pahatan, dan ukiran. Kelebihannya ada dapat diamati secara mudah dan disentuh. Terus untuk sumber sejarah yang memiliki sandi maupun penggunaan duduk dapat menjadi daya tarik wisatawan sekaligus menjadi akses warisan budaya. Kekurangannya adalah rentan mengalami kerusakan, bahkan dapat diperlukan dengan etika diperlukan penyimpanan dan perawatan yang baik, umumnya membutuhkan biaya besar. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Nanti kalau ada pertanyaan ditanyakan ke Padlet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, seperti biasa kita bertanya Padlet. Oke, sekian pembelajaran pada hari ini. Kita sudah membahas tentang berbagai jenis sumber sejarah, mulai dari pengertian, contoh, sampai kepada kalian menganalisis tentang kelebihan dan kelemahannya. Kira-kira apa yang dapat kita simpulkan? Ada 8, ya betul, ada 8 ya, jenis atau sumber sejarah yang masing-masing memiliki kelebihan dan kelemahannya. Dapat kalian baca-baca lagi nanti di rumah melalui Padlet. Itulah gunanya mengapa saya minta kalian untuk taruh di Padlet, supaya kita bisa baca lagi di rumah kapanpun dan dimanapun. Jadi kita bisa belajar setiap saat. Oke, sekali lagi terima kasih. Tetap semangat semuanya untuk menghadapi pertemuan berikutnya. Sebelum kita pulang,
Mari kita berdoa dulu. Kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Dimulai. Amin, terima kasih. Selamat siang semuanya, terima kasih. Sama-sama, Pak.